Pada video kali ini, gue pengen kasih beberapa rekomendasi kamera buat temen-temen yang mungkin tertarik di dunia street photography. Kira-kira kamera apa aja dan kenapa gue rekomendasikan? Nah, kita akan bahas setelah intro dulu. Halo semuanya, selamat datang di channel ST Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan membahas berbagai hal yang berkaitan dengan produksi konten kreatif kayak fotografi, videografi, serta review dari gear-gear pendukungnya. So, kalau kalian tertarik, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya. Pastiin diubah ke mode all, biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Dan pastinya jangan lupa juga buat join server Discord kita biar bisa diskusi dengan kru ST dan audiens lainnya seputar dunia produksi ataupun teknologi. Ada suara motor tapi nggak apa-apa. Nah, ini yang udah tertarik buat join grup Discord kita atau server Discord kita, linknya udah ada di deskripsi. Oke, jadi sebenarnya video ini adalah bentuk realisasi dari video yang banyak banget kalian request, atau paling nggak beberapa dari kalian request lewat Instagram atau komen di YouTube. Dan gue jarang banget bikin video rekomendasi kayak gini. Kalau mungkin nantinya ternyata cukup membantu buat jadi referensi kalian, silahkan tulis di kolom komentar apakah kita perlu buat video kayak gini lagi, atau bisa juga request rekomendasi kamera untuk keperluan lain. By the way, gue harus buat disclaimer dulu di video ini biar nggak ada teman-teman yang salah paham di sini. Di video ini gue cuma kasih kalian informasi aja beberapa tipe kamera yang berdasarkan experience gue pas nyobain kameranya itu cukup asik buat dipakai hunting street photography. Bukan berarti kalian harus mutlak beli salah satu dari yang gue rekomendasikan ini kalau kalian doyan nyetreet, dan kalau kalian adalah street photographer dan menggunakan kamera yang berbeda dari rekomendasi gue ini, ya bukan berarti gue nganggep kalian salah juga. Jadi ya itu, gue kasih disclaimer dulu aja soalnya netizen suka agak random. Lalu pastinya gue juga nggak nyobain semua kamera yang ada di dunia, dan gue cuma bahas kamera-kamera yang pernah bener-bener gue coba aja. So, kalau nanti kalian punya rekomendasi kalian sendiri, boleh banget buat di-share di kolom komentar, dan pastinya kasih juga alasannya. Oke, kita langsung mulai aja. Di sini gue nggak urutin berdasarkan kelas atau harga, gue akan urutin aja dari yang cukup bagus sampai ke yang paling recommended menurut gue. Jadi kamera pertama yang bakal gue rekomendasikan buat street photography itu adalah Fujifilm X-T100 atau gampangnya disebut X-T100. Ini adalah salah satu kamera yang menurut gua asik banget di bawah hunting street photography. Secara harga kamera ini juga terbilang cukup affordable, yaitu pas gua cek terakhir di sekitar 7-8 jutaan buat versi dengan lensa kitnya, dan kamera ini membawa experience body yang bener-bener rasa retro banget. Rasanya itu berkelas banget buat dibawa-bawa karena bodinya yang udah diselimuti dengan build metal dan membuat keseluruhan rigiditasnya juga terbilang sangat baik, terasa sangat solid. Sensor yang dibawakan kamera ini adalah sensor berukuran APS-C 24,2 megapiksel dengan kualitas yang udah terbilang bagus untuk kebutuhan fotografi. Cuman agak disayangkan kamera ini punya video performance yang masih terbilang kurang memadai. Tapi balik lagi, karena di sini kita bahas untuk kebutuhan street photography, kamera ini asik banget. Terutama experience yang diberikan saat kita mengoperasikan kamera ini. Rasa-rasanya itu bener-bener kayak hipster-hipster dengan kamera analog yang memberikan kepuasan tersendiri. Belum lagi kamera ini juga membawa beberapa preset warna film simulation dari Fujifilm yang bisa menghasilkan gambar yang menarik secara instan. Tapi pastinya tetap sesuaikan juga dengan komposisi gambarnya. Nah, yang cukup menarik juga sebenarnya mekanisme layar dari X-T100 ini. Mekanismenya itu unik banget, dia bisa tilt ke atas, tilt ke bawah, dan bisa di flip ke depan juga. Mekanisme tiltnya ini menarik karena untuk melakukan tilting kita nggak perlu buka layarnya keluar layaknya kamera dengan layar vari-angle. Jadi bisa simple banget ketika dibawa nyetreet dan ketika kalian butuh angle-angle yang agak sulit kayak di atas atau dari bawah low angle. Selanjutnya kamera rekomendasi gua untuk street photography adalah Sony A6400. Dia juga membawa sensor berukuran APS-C beresolusi 24,2 megapiksel
megapiksel sehingga bodinya masih terbilang ringkas juga buat dibawa kemana-mana. Untuk harga terakhir gua cek kamera ini masih berada di sekitar 11 jutaan untuk body only. Memang agak tinggi kalau dibandingkan dengan XT100, tapi kamera ini membawa banyak kelebihan. Salah satu contohnya adalah performa tracking autofocus yang luar biasa cepat dan luar biasa lengket pada objek. Ini akan sangat memudahkan kalian ketika mengejar momen tertentu saat hunting di jalan. Selain itu, kamera ini juga punya kecepatan foto yang tinggi. Dia bisa continue shooting hingga 11 frame per second. Dan biar dapat konteks aja, si XT100 itu cuma up to 6 frame per second aja. Mekanisme layarnya juga menarik, salah satu jenis layar yang gue yakin bisa berguna banget pada workflow street photography. Dia bisa instant tilt ke atas dan ke bawah dan bisa di flip menghadap ke depan juga. Cuman kalau XT100 lewat samping, di flipnya di sini dia flipnya lewat atas. Selain itu, kamera ini juga bakal lebih komplit untuk menghandle berbagai kebutuhan videografi, apalagi Sony. Start di A6400 ini mereka menggebrak pasar dengan menghadirkan unlimited video recording tanpa overheat, yang merupakan upgrade masif dari generasi sebelumnya, yaitu A6300 yang padahal cukup terkenal akan overheating. Tapi ya, itu masalah pervideoan yang gua nggak bakal bahas dalam di video ini. Cek aja review fullnya kalau kalian kepo. Selanjutnya kita berpindah dulu ke sensor full frame. Di sini rekomendasi gua adalah Canon EOS RP. Ini adalah mirrorless dengan sensor full frame beresolusi 26,2 megapiksel yang menurut gua memiliki ukuran yang cukup compact. Ini penting karena menurut gua street photographer itu memiliki mobilitas tinggi, banyak bergerak ke satu dan lain tempat, dan berusaha untuk terlihat low profile atau tidak mengundang atensi di lingkungan sekitarnya. Dan menurut gua EOS RP ini pilihan yang tepat sebagai kamera dengan sensor full frame tapi dengan bodi yang terbilang ringkas. Iya, gue tahu Sony juga ada A7C, tapi harganya jauh lebih tinggi dengan plus minus yang pastinya berbeda. Dan untuk kebutuhan street fotografi secara spesifik, gue akan lebih merekomendasikan Canon EOS RP ini karena A7C menurut gue nanti lebih ke arah konten kreator. Oh ya, buat harga sendiri kamera ini si EOS RP sekarang dijual sekitar 16 juta untuk body only, dan menurut gue harganya worth banget buat dipertimbangin kalau memang kalian mengincar karakter sensor full frame di harga low budget. Lalu kelebihan kamera ini juga otomatis mudah dan asik buat dioperasikan, khas ala-ala kamera Canon. Buat video juga udah mumpuni selama bermain di resolusi Full HD. Sedikit catatan aja, kamera ini menggunakan mekanisme layar variangle yang sebenarnya cukup bagus untuk yang concernnya content creation. Dan untuk kebutuhan street fotografi bisa menjadi drawback karena kalau layarnya mau dihadapin ke atas atau ke bawah atau di tilt kayak pembahasan kita yang sebelumnya, kalian perlu membuka mekanisme variangle-nya dulu ke samping jadi agak lebar gitu, ada sayapnya, baru bisa di tilt up and down. Dan mungkin itu pertimbangan yang cukup penting buat beberapa pengguna karena membuat jadi kurang simple pada angle-angle yang agak sulit. Selanjutnya, kamera yang gue rekomendasikan buat street photography adalah kamera yang memang dibalut sedemikian rupa untuk memberikan experience hunting street photography yang menarik, yaitu adalah Fujifilm X Pro 3. Ini adalah kamera dengan fitur yang sangat unik yang gue yakin bisa memberikan experience yang sangat berbeda dengan kamera-kamera lainnya. Cuman buat harga, kamera ini termasuk cukup premium untuk kamera bersensor APS-C 26 megapiksel karena kamera ini dijual sekitar 28 juta rupiah untuk body only. Dari harganya sih yang bisa gua lihat ini memang termasuk dalam kategori kamera mewah dan menargetkan pada segmentasi user yang cukup terbatas. Tapi serius, kalau kalian banyak duit, suka street photography, doyan warna-warnanya Fuji, kamera ini memberikan experience yang sangat-sangat berbeda dengan kamera lainnya. Pertama, yang unik banget adalah kamera ini layar LCD-nya diumpetin. Jadi layarnya harus dibuka dulu gitu. Dan saat ditutup, itu cuma ada layar kecil yang menunjukkan jenis film simulation yang kita gunakan. Jadi esensinya itu kita disuruh untuk motret tanpa mikirin hasilnya dulu. Hasilnya nanti aja kita lihat dari layarnya, kita buka sekalian kalau lagi istirahat. Jadi ya esensinya kayak pakai kamera zaman dulu, pakai kamera film yang hasilnya nggak bisa kita lihat sebelum filmnya dicuci. Jadi pastinya ini bakal mengasah insting exposure kita juga ketika hunting. Walaupun ya tetap, karena ini kamera modern, ada exposure meter juga sebagai acuan. Tapi nggak cuma layarnya aja yang menarik, optical viewfinder yang diberikan pun keren parah di kamera ini.
Jadi kalau mirrorless itu biasanya pakai electric viewfinder, alias viewfindernya itu di dalamnya dikasih kayak layar kecil untuk menunjukkan gambar yang kita ambil. Sedangkan di X Pro 3 ini kita punya viewfinder yang tembus aja ngeliat ke depan. Jadi bener-bener optical viewfinder. Tapi yang menarik lagi, optical viewfinder tersebut punya informasi heads up display yang membuatnya terasa keren banget ala-ala mengoperasikan alat perang. Plus kita juga bisa ubah modenya jadi electric viewfinder kalau mau ambil atau lihat gambar kita dengan framing yang pasti yang udah kita ambil lewat sensor kamera. Jadi nanti jadi ada layarnya gitu. Cek reviewnya kalau pengen tahu yang lebih jelasnya, karena gue agak susah buat jelasin di sini. Oke? Tapi yang jelas overall kalau ada budgetnya dan workflow kalian adalah buat street fotografi dan mau merasakan nyetrit yang mewah, ya X Pro 3 ini adalah pilihan yang menarik. Oke, selanjutnya rekomendasi teratas gua yang menurut gua kamera paling the best yang pernah gua coba buat kebutuhan hunting street fotografi adalah Ricoh GR3. Yap. Ini adalah rekomendasi nomor 1 gua kalau memang fokus kalian adalah street fotografi dan mungkin agak ke arah jurnalism fotografi. Karena memang agak deket juga kedua genre tersebut. Jangan salah tangkap, ini bukan kamera terbaik dari segala aspek, tapi kamera ini sangat berkesan dan gua literally suka dengan kamera ini setelah coba buat review. Gua bener-bener sempat pertimbangin buat beli kamera yang satu ini walaupun nggak jadi beli juga, karena kalau beli kemungkinan besar itu efek impulsif doang karena gua bukan seorang street photographer. Tapi memang yang gua rasain kamera ini bener-bener lahir untuk para street photographer. Oke, jadi kamera ini menarik karena dia membawa sensor yang proper di ukuran APS-C beresolusi 24,2 megapiksel lagi. Resolusi yang cukup identik dengan kamera-kamera yang kita bahas sebelumnya. Tapi, kamera ini datang dengan form factor yang luar biasa kecil. Bahkan kalau kalian mau bisa sampai dikantongin. Memang bisa kecil gini karena ini adalah kamera compact, jadi mungkin bisa jadi drawback buat kalian karena kamera ini nggak bisa ganti lensa. Nggak kayak yang kita bahas sebelumnya tadi, semuanya bisa ganti lensa. Yang ini nggak bisa karena dia kamera compact. Jadi kita udah stuck dengan lensa bawaannya dengan fokal 18,3 mm dengan bukaan hingga f2.8. Itu kalau di equivalensiin ke full frame kalau nggak salah sekitar 28 mm, kurang lebih kayak gitu. Tapi menurut gua nggak masalah karena angka yang diberikan itu menurut gua cukup sweet spot juga. Walaupun memang dalam beberapa kondisi terasa agak terlalu tight atau kadang agak terlalu wide juga. Jadi posisi kita saat memotret lah yang perlu diperhatikan. Tapi selanjutnya di kamera ini yang bikin gua salut banget adalah dia membawa sistem stabilisasi dengan teknologi sensor shifting atau lebih gampang dikenal dengan istilah IBIS. Yap, dia membawa IBIS. Memang IBIS-nya mungkin nggak sebagus X-T4 atau XS10 dan memang kamera ini videonya kurang bagus juga, nggak bisa terlalu diandelin. Tapi buat kebutuhan street fotografi, gue suka banget karena IBIS ini udah bisa memungkinkan gue buat foto dengan shutter rendah walaupun cuma dipegang tangan aja. Tapi ya tetap berusaha untuk pegang sestabil mungkin, tapi itu tidak bisa dilakukan maksudnya dengan kamera yang tanpa menggunakan IBIS sama sekali. Gue beberapa kali bahkan sempat ambil foto dengan shutter 1 detik. 1 detik itu angka shutter yang cukup slow, cukup lama buat dapat efek-efek motion blur di foto gue dari orang-orang yang bergerak. Dan itu possible tanpa harus nyiapin tripod. Itu jelas sangat membantu dan membuka potensi kreatif yang luas, apalagi di kamera sekecil Ricoh GR3 ini. Bahkan masih berkaitan dengan long exposure, kreativitas kalian pun bisa makin diperluas karena di mode foto kamera ini mempunyai internal ND filter yang berguna untuk menurunkan intensitas cahaya hingga 2 stop. Jadi kalau kayak cahaya masih cukup kuat tapi kalian mau slow shutter, misalkan mau slow shutter sore-sore gitu, belum malam, fitur ini bisa sangat membantu untuk mengurangi exposure-nya. Ini jelas menarik karena jarang banget kamera yang membawa internal ND kayak gini.
Selanjutnya, fitur yang unik juga dan gue belum nemuin di kamera manapun adalah Ricoh GR3 ini punya memori internal. Jadi kalau kalian nggak bawa memori atau lupa, kalian tetap bisa menangkap momen di sekitar kalian ketika ada momen penting yang nggak bisa diulang gitu. Karena diselamatkan oleh memori internalnya yang berukuran 2 GB yang gue rasa akan sangat membantu untuk kebutuhan street photography ataupun journalism fotografi. Dan pastinya kenapa gue rekomendasiin kamera ini yang paling penting juga adalah kualitas gambar yang dihasilkan oleh sensor APS-C-nya itu udah proper banget. Cakep banget, bener-bener nggak kalah dengan kamera-kamera yang lebih besar. Oke, jadi itu dia beberapa rekomendasi kamera buat street photography dari gua. Semoga bermanfaat dan kalau kalian punya rekomendasi kalian sendiri, silahkan taruh aja di kolom komentar biar bisa jadi referensi buat teman-teman yang lain. Sama pastinya kalian juga boleh banget kasih saran rekomendasi kamera buat apa yang mau kita buatin videonya di masa mendatang. Pastiin aja taruh di kolom komentar. Itu aja buat video kali ini, semoga bermanfaat. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.